kembali lagi di channel YouTube Tor Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue memiliki konten baru nih. Namanya itu adalah Bacot Podcast. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu ya apa sih itu podcast. Nah, di sini gue bakal membacot ngomong karena gue sering ngomong dan suka ngomong. Jadi gue menamakan konten ini tuh namanya Bacot Podcast. Banyak banget beragam tema-tema Bacot Podcast yang akan gue hadirkan kepada kalian. Seperti yang kalian udah baca di judul, kita bakal melakukan podcast itu ya sesuai judul yang kalian baca gitu ya. Dan gue juga udah ada beberapa bintang tamu, dan gue bedakan dari podcast yang lain adalah podcast ini melakukan siarannya melalui aplikasi Zoom, dan gue mendapatkan 3 orang bintang tamu, nanti 3, nanti 2, dan nanti 1. Jadi di video kali ini kita langsung aja mulai podcastnya. Selamat menonton. 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di channel YouTube Tor Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue mempunyai konten baru yang namanya itu adalah Bacot Podcast. Jadi apa sih Bacot Podcast? Jadi Bacot Podcast itu ya mungkin di antara kalian juga udah ada yang tahu ya, podcast beberapa YouTuber ternama mereka sudah menggunakan podcast ini sebagai salah satu konten di YouTube. Nah, cuman gue ingin memberikan suatu konten yang berbeda. Kita podcast melalui Zoom. Kurang lebih gue menghadirkan 3 bintang tamu di layar kaca Anda yang Anda tonton sekarang di YouTube. Inilah 3 bintang tamunya. Dadah dulu, annyeonghaseyo. Nanti ya. Nah, jadi di tema Bacot Podcast kali ini di sini gue pengen membahas tentang salah satu boy group yang emang menjadi kebanggaan. Enggak sih, semua grupnya juga kebanggaan dari SM gitu ya. Siapa lagi kalau bukan EXO. EXO. Nah, ini tiga wanita ini yang hadir di dalam podcast gue kali ini. Mereka semua EXO-L dengan bias yang berbeda-beda. Nanti kita tanya apa sih bias mereka, dan kita bakal ya natural aja kita ngobrol membahas tentang EXO. Tapi sebelum kita mulai pembahasan podcast EXO Bacot kali ini, kita mau memperkenalkan dulu nih. Yang pertama dari yang namanya tuh siapa nih di sini? Ervani. Silakan memperkenalkan Insa Juseo. Annyeong, gue Fanny, gue apa ya? Kalau untuk soal fans, gue EXO-L. Garis kaku kita apa nih? Iya. Tinggalnya daerah mana walaupun, nih? Rumah di daerah Kemanggisan, Binus. Kalau yang tahu kampus Binus tuh deket situ. Terus apa lagi nih? Wih, kelahiran tahun berapa nih? Oh, oke. Berapa nih? Lain 92. 92, mantap. Tapi muka kelahiran 2005. 2005 kelahirannya tahunnya 92. Enggak apa-apa. 92, iya. Sedikit nih kepada kalian teman-teman, gue kenal sama Kavani ini kita pertama kali di Central Park. Acara ini betul. Korea dari Iya. Nanya ngobrol, ternyata EXO-L. Gue waktu itu pengen nonton EXO, tiketnya gue jual. Ingat gak? Iya. Dan gue bego-begoin dia. Kenapa lo jual? Katanya adalah sesuatu hal, pokoknya gitu lah ya. Oke, Iya. Dari yang namanya Sofi cantik ulala, gue kagak ngerti ini namanya siapa. Oke, Insa Juseo Sofi. Annyeonghaseyo. Nama gue Sofi. Nama gue Sofi dari Sukabumi. Kelahiran berapa nih? Ini Sofi ini 90 kelahirannya, cuy. Allah, berapa? Enggak dong. Berapa, gue lupa. Gue masih muda, masih cantik terulala gini, udah kayak Ayu gak gitu. Gue kelahiran 97. Masih kuliah berarti ya? Oke. Iya, masih kuliah. Sekarang lagi nyusun dong. Keren ya. Oke. Sundaju. Gue kenal sama Sofi ini. Sofi kita tuh kenal barengannya sama kayak Nat juga nih. Tuh kalau kalian lihat di layar itu ada yang namanya Nat. Banyak banget. Ini gue sama Sofi lebih kenal dulu sebelum sama Kavani. Kita kenal dulu waktu itu dari Line kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Square ya, kita benar. Baru akhirnya bikin Bener sekali itu. Iya. Ya ampun. Iya, oke. Next berikutnya coba. Natasha, ayo memperkenalkan dirinya, Insa Juseo. Iya, nama gue Natasha dari Solo. Kelahiran tahun berapa? Menunya EXO-L. Aku 2003. 2003. Makne dia di dalam. Beda 2 tahun. Iya. Berarti masih sekolah ya? SMA ya? Berarti udah lulus. Enggak. Tahun ini lulus. Ini kelas 3.
Semangat ya, sebentar lagi lulus. By the way, di sana gimana keadaan kalian semua? Di Jakarta PSBB masih berlanjut? Masih pastinya ya Kak Fani? Masih. Enggak Di rumah aja nih. dong. Pakai hashtag. Sukabumi enggak. Sukabumi udah enggak, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Lo juga enggak. Lu suka Sukabumi ya, walaupun lu udah aman, lu jangan ke Jakarta lu, ngerti kan? Lu nggak usah di rumah aja. Iyalah, ngapain gue ke Jakarta ya ampun. Iya. Oke, nah kita langsung aja mulai masuk ke pembahasan ini. Kita langsung ke tema tentang XU. Udah hampir 5 menit nih, kita cuma intro aja tapi biar teman-teman tahu. Jadi bisa ambil kesimpulan di sebelah sini tuh namanya Fani dari Jakarta, yang di bawah ada yang namanya Sofi dari Sukabumi, terus ada Natasha dari Solo, Jawa. Wes paling jauh nih di dalam podcast kali ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin dari penyambungan berkomunikasi melalui media online ya, salah satunya Zoom ini. Terima kasih banyak telah hadir di dalam podcast ya, Bacot Podcast bersama Torik Cetar mengenai membahas EXO. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih ke intinya. Seperti yang kalian tahu, para penonton YouTube Torik Cetar ataupun kalian bertiga, siapa sih yang nggak tahu EXO? Bener kan? Yang nggak tahu EXO mungkin orang yang kadang gue suka nemu di meme salah satu akun media sosial. Aduh, gue suka nih sama EXO. Emang membernya siapa? Misalkan membernya tuh Jungkook EXO. Ih bagus ya gitu. Pasti pernah nemu lah ya kayak gitu. Gue soalnya pernah nemu di memes Instagram. Pernah. Aduh. Ini nih gue nggak gimmick, ada serius cuy kayak gitu. Gue nggak ngerti. Sering. Sebaliknya pun juga sama. Oh gue suka BTS nih, gue ARMY, tapi gue sukanya sama Sehun BTS gitu, katanya gitu. Ini nggak katanya, serius gue lihat, tapi gue nggak bisa buktiin sekarang karena emang ada di media sosial gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang EXO ini? Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, dimulai dari siapa dulu nih yang mau ngomong? Kak Fani dulu ya. Menurut Kak Fani, EXO tuh apa sih bagi kehidupan Kak Fani gitu loh? Sebagai seorang fan girl. Apa ya? Aduh, taruh. Apa ya? Berawal dari pelarian sih sebenarnya. Awalnya tuh dari ya biar ngehibur hati lah, yang waktu itu sempet drop ya kan. Sebenarnya tuh dulu tuh nggak suka sama K-pop, nggak suka banget. Tapi drakornya tuh lebih ke drakor daripada ke ini ya, daripada ke boyband gitu kan. Terus ngelihat Dio, terus nggak taunya dia anak EXO boyband, nggak percaya gitu. Terus ya udah dong searching di YouTube kan, pengen lihat gitu dia dance kayak gimana, masa sih beneran gitu kan, karena kan dari mukanya kan nggak kayak anak ya, nggak gitu lah ya, yang cantik banget lah ya, yang kayak gue sebut merek. Nah udah pas lihat ngelihat yang lain kok lucu ya mukanya, ya udah akhirnya nggak ship deh sampai sekarang. Cerita oke, mantap. Kayak menarik. Awalnya tadi nggak suka K-pop, cuman K-drama aja, dan kayak kepo ini apa sih, akhirnya lama suka. Dan untungnya nggak usah diomongin. Dan untungnya mendarat di tempat yang tepat, maksudnya gitu ya, di tempat yang tepat gitu, sama kayak gue di tempat yang tepat gitu ya, tidak salah gitu ya. Menurut bener itu kalau ini Rick, kalau yang kata Indra Herlambang yang sempat menjadi hostnya yang waktu EXO Natrap kesini loh, yang cuma Suho, Kai sama si Chen yang kesini, itu kan Indra Herlambang kan sampai ngepost kan foto mereka. Terus di situ tuh Indra Herlambang tuh bilang kalau ini friendly banget, ramah banget, dan kalian, dia sampai bilang kalian nggak salah milih Kai. Gitu. Tidak salah dan tidak salah kita menyukai idol tersebut ya kan. Mantap. Oke, berikutnya Sofi. Gimana sih awal lu kok bisa suka sama EXO? Pertamanya gue tuh kan pertamanya kan gue nggak suka tuh kayak kapan nih, gue nggak suka Korea. Nggak suka apa sih, nggak bisa. Suka Korea semua atau hanya nggak suka K-popnya aja? Nggak suka K-popnya aja, gue nggak suka K-popnya aja. Nah terus gue suka drama-dramanya. Nah waktu awal EXO debut tuh, gue kok jadi ya pas waktu awal gue lihat di YouTube kok bagus gitu, kok ganteng gitu, kok suaranya bagus gitu, dance-nya bagus. Aduh ya Allah, gue kayak ya udah kayak hidup kembali, tau gak sih? Gue tuh kayak menemukan makhluk-makhluk ajaib yang luar biasa. Sumpah itu. Kebayang sih rasanya, karena dulu gue juga sama kayak Sofi gini, bener. Ya apalagi gue pertama itu lihat Cabe tuh. Ya Allah, ini orang apa-apa ya Allah. Bentar.
Bentar. Siapa tuh Cabe? Siapa tuh Cabe? Cabe itu Baekhyun, nama Baekhyun. Oh my god. Enggak ini. Itu tuh. Enggak soft. Tidak soft. itu suami gua ya ampun. No. Lu udah bilang Cabe ya tadi ya, Dek ya. Mohon maaf nih. Aduh, tolong Enggak, ya. Cabe emang cabe-cabean dia. Cabe yang ngono. Yang mana nih? Yang mana nih? Nah, pokoknya ya rusuh. Selain Jadi awalnya juga hampir sama ceritanya kayak Kak Fani juga ya. Awalnya suka Korea tapi Iya, benar. Nemu pertama kali akhirnya EXO. Untung nemu pertama kalinya EXO ya. Jadi langsung masuk sama EXO-L. Betul banget. Oke, berikutnya Natasha, gimana sih awalnya kok lu bisa suka sama EXO? Ceritain dong. Dulu tuh pertama suka nonton drama. Terus abis itu temanku itu aku awal punya Instagram, terus disuruh cari itu IG-nya Canyol. Terus akhirnya nge-follow. Terus habis itu cari tahu siapa Canyol. Terus akhirnya ternyata dia member EXO gitu kan. Habis itu lihat MV di YouTube. Terus akhirnya suka sama Baekhyun tapi karena suaranya gitu. Wah, kalian kenapa banyak banget saingan gue? Tahu. Saingan gue di sini semua. Ya udah sampai sekarang suka sama Baekhyun. Mantap. Tapi ada yang harus diperhatikan nih. Dari kisahnya Natasha kenapa dia suka K-pop. Tahu nggak? Dia tuh diracunin temennya. Coba deh cari IG-nya Canyol. Iya kan? Iya. Tapi sebelum suka Iya, EXO, bener juga emang sih. udah suka K-pop kan? Suka ke drama. Oh, drama juga sama kan? Kayak dulu sering nonton drama. Wah, kalau gue penting nggak nih? Kalian mau nanya tahu gue nggak kenapa bisa tahu? Bisa suka Korea? Oh iya. Coba deh hostnya deh kenapa? Harus. Jawabannya simpel karena Harus emang dong, itu dulu udah wajib. biasa Korea, habis itu suka culture-nya, kebudayaan, baru nonton drama, baru jatuhnya ke K-pop gitu sih. Jadi lebih ke kebudayaan dulu, ke masyarakat mereka seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih, biasnya Mantap, Kak Fani mantap. siapa nih? Biasnya siapa bias? Suami halus ya? Suami halus. Suami online ya? Gimana Mungkin ya? nggak sebutin. Biar orang tahu. Hero. Nih ya, sebenarnya ini nih. Ya? Sebelum ada ini nih, itu ada dua. Siapa? Se-chan. Siapa? Yang Se-chan. SC. SC. Itu poster mereka berdua yang waktu album pertama What Life. Tahu. What a life. Cuman tergantikan sama ini. Wah, langsung aja dua orang tergantikan sama satu. Iya. Kenapa kok suka banget sama Baekhyun? Emang aura emang apa Cabe yang itu, ya Allah. ditampilkan gitu loh? Kenapa aku suka Baekhyun? Karena dia hampir sama gue, cicilan ya kan. Terus orangnya yang speak banget kan, kalau ngebacot segala macem ya, tau lah ya bacot tuh kayak gimana ya kan. Nah, ya tapi ya apa adanya aja gitu. Ya dia juga real life-nya juga nggak neko-neko lah, demen di rumah, main game ya, walaupun bacotnya kayak gitu tapi anak baik-baik gitu. Sumpah. Suami mebel banget. Mantap. Kalau Sofi kenapa nih? Siapa suka siapa di EXO tuh? Gua dari awal suka sama kayak sama Baekhyun. Gua dari awal suka sama dia. Kenapa suka Baekhyun? Gak pernah lepas dari Baekhyun. Gua mau suka sama Cheye, gak bisa. Gua tuh tetap sama Baekhyun, gak tahu kenapa. Karena dia tuh pecicilannya dapet, suaranya ya Allah, emas banget suaranya, kayak gua gitu. Kayak gua gitu, mirip-mirip gua lah. Gimana? Cicilannya 11-12 sama gua, gimana dong? Berarti kalau Natasha dulu nih, apa yang suka dari EXO membernya siapa? Baekhyun. Sama gue. Suka karena suaranya bagus. Wah, gimana nih berebutan dong? Kenapa suka Baekhyun? Kenapa kok? Karena kayak suaranya bagus gitu. Kayak Iya, melodi bener. di hati, kayak melt Kayak di gue. bola gitu ya, dia nyanyi gitu ya. Terus apa lagi yang dikagumin dari seorang Byeon Baekhyun gitu? Apa ya?
Ganteng nggak? Baekhyun tuh ganteng nggak? Dia lebih ke Kyowo ya. Lebih ke lucu ya jatuhnya ya. Iya, Kyowo sekali. Kayak gue gitu, Kyowo. Oke, sekarang mau nanya ini nih, tapi sebelumnya nanti aja deh ngomongnya. Oke, nanti aja. Nah, taruh nih, Rick. Oke. Taruh. Sebenarnya kalau untuk di EXO nih ya, dari segi suara, best vokal sebenarnya Chen. Betul. Karena dia semua bisa, dia rendah iya, dia tinggi iya, dia teriak ngerok iya. Kalau misalnya lihat konser tuh pas lagi drop dead tuh dia tuh suaranya mantep banget. Cuman kalau Baekhyun itu tuh cuma kalau gue pribadi itu lebih suka karakter suaranya si Baekhyun karena dia dari sama temen gue yang guru vokal aja itu dia lebih pro ke Baekhyun karena dari teknik dia bernyanyi itu dia lebih beda dibandingin yang lain dan karakternya suaranya dia itu nggak ada di idol yang lain lah model karakternya itu sama sih sebenarnya kayak Chen juga nggak ada di idol lain juga gitu cuman di balik pribadinya si Baekhyun juga yang Kyowo ya kan kalau Chen kan orangnya kalem diem jadi ya kalau suara ya oke lah gitu kan bagus gitu tapi kalau misalnya Baekhyun tuh dia bisa nge-aransemen suaranya dia gitu jadi dan dia emang smart kan genius idol kalau misalnya genius idol kalau misalnya ketik di Google genius idol itu yang keluar dia silahkan dicek di Google silahkan yang para penonton melihat ini di layar kaca Anda silahkan dibuktikan dan itu benar ya gila bangga banget gue dan Israel kagak salah mendarat demi deh ya kan terus kalau misalkan gini nih kan semua idol Korea kita tahu ya, nggak cewek dan tidak cowok, mereka pasti menggunakan produk make up, benar? Ya. Menurut kalian pribadi, model make up yang paling cakep, ini cocok nih di muka lu, siapa? Member EXO tuh siapa? Dari Kak Fani dulu, silakan. Karena gue lagi pakai Nasifik, jadi Chanyeol. Satu orang ya, langsung ya. Oke, kalau menurut Natasha siapa? Aku nggak tahu karena aku tuh kayak nggak karena jujur aku tuh kayak nggak suka make up terus skincare gitu nggak suka kan jadi nggak tahu. Baru kali ini lo perempuan nggak skincare. Bener. Ya kan. Nata natural, you know. Natural. Pakai bedak aja masih pakai bedak bayi. Iya benar. Kalau Sofi, menurut Sofi gimana nih? Ada nggak nih? Ada dong. Kalau gue tuh dari awal itu jadi suka NR tuh, Natural Republic. Tapi sekarang sama kayak Kapani. Kalian suka pesaingnya makin berat nih berdua. Bener. Sama sih Kapani sama aja sama gue gimana nih? Bagi dua gitu. Nah, terus berikutnya nih, oh ya sebelumnya pengen ngasih tahu dulu nih sama kalian nanti kalau misalkan tiba-tiba videonya mati karena ini waktu tinggal 5 menit lagi, video ini bakal tiba-tiba otomatis mati. Nanti kita lanjut lagi ya nanti di grup gua kasih tahu password sama ID-nya nanti tinggal join lagi. Nah, ini untuk pesan berikutnya kira-kira 3 menit keburu nggak ya atau kita cut sekarang aja nih? Sekarang aja deh kayaknya biar nggak kepotong. Sekarang aja deh. Sekarang langsung kita membahas tentang masalah konsep album. Kalian suka konsep album yang seperti apa? Dari Natasha dulu. Universe. Mau Kamani dulu? Oke, silakan. Siapa dulu? Kak Wani. Oke. Aku suka Universe yang dia jadi tukang kopi. Tapi bukan Stalin. Ya kan, karena di situ dia black hair ya kan. Iya black hair terus kayak lebih retro aja. Iya sih, feelingnya beda. Kalau misalnya lihat deh itu kalau misal Universe tuh aduh sumpah pada ganteng semua dan pas MV Universe itu tuh kan muka mereka di zoom begini dong. Aduh itu tuh pas mukanya Baekhyun ya ampun. Nikmat Tuhan beneran. Itulah ya. Betul. Oke, nah tapi kalau harapannya nih untuk Avani kira-kira untuk kedepannya nih EXO tuh mendingan konsep albumnya kayak gimana sih konsepnya ya? Apakah dark atau seksi atau cute atau gimana untuk kedepannya?
Sebenarnya genre mereka kan juga nggak terlalu hip hop ya, maksudnya yang slow juga oke, masuk, yang ngebeat juga masuk sebenarnya kan. Kayak yang kemarin Obsession, sebenarnya kan itu kan mereka kayak nyoba genre yang bener-bener lebih ini lagi kan, lebih ngebeat lagi gitu. Cuman kalau misalnya kalau album ya mungkin lebih suka era Coco Bob apa Baby gitu. Iya. Iya gitu. Jadi yang enggak yang biasa aja gitu, yang enggak gimana-gimana gitu. Kalau seksi Pak porsinya beda-beda. Iya, pasti kan ada yang seksinya dapat, ada yang enggak gitu. Itu tergantung dari merekanya masing-masing. Tergantung orangnya. Iya. Nah, itu. Nah, kalau Sofi gimana menurut Sofi? Apa? Menurut lu gimana? Gue lebih suka album yang itu. Masih bahas album kan? Iya, masih. Kita kan udah bahas kebudayaan Korea, masih bahas. Nah, gitu dong. Ini gue sinyalnya jelek banget sumpah. Gue lebih suka yang Obsession. Obsession tadi kemarin itu ya. Kenapa kok sukanya Obsession? Nah, karena ya Allah itu kenapa sih mereka seksi gitu? Kenapa mereka berani buka-bukaan itu? Kenapa? Tahan lu, ngerti lu, tahan. Dikontrol. Nah, tapi ada minus Obsession. Seandainya gue gak suka sama Chen di situ. Seandainya sebenarnya itu yang minusnya itu karena Chen doang. Iya. Chen-nya make up-nya kayak gimana gitu, aneh banget. Gimana sih orang alim ya kan, muka kayak ubin musola didandanin kayak gitu. Gak cocok, beneran gak cocok. Gak cocok banget itu. Gak cocok banget. Nah, untuk gue aja gak suka Chen di situ. Nggak sukanya di situ berarti ya, di album yang Obsession itu. Nah, untuk kedepannya iya, nggak sukanya gara-gara di situ doang. Sofi sukanya kayak gimana nanti seandainya nih? Apa? Kalau seandainya lu seorang produser SM gitu ya, lu pengen bikin EXO tuh seperti apa? Anjay. Pengen ya yang kayak selayaknya dia aja gitu, kayak gimana mereka mau ngejalanin hidup mereka kayak gimana. Terus kalau mereka mau milih genre musik yang kayak gimana, gue ngikut-ngikut aja, terserah mereka yang enak aja gitu, kayak slow gitu. Jadi kembali kepada ininya ya. Kepada intinya nggak berisik lah ya, nggak berisik. Nggak berisik. Nggak berisik kayak doang kok, jangan negatif, ngerti nggak? Iya, jangan negatif. Maksud gue tuh itu. Iya, maksud gue tuh Roma Irama, kok nggak si Nazar Kade dangdut itu nggak berisik. Kalau misalkan mereka kayak gitu. Iya benar. Oke, kalau Natasha gimana nih? Suka apa? Nanti gue viral lagi. Iya. Kalau aku lebih suka yang pas Coco Bob, karena kayak konsepnya lebih santuy dan lebih ini gak sih, lebih kayak Oke, sekarang berarti lanjut Natasha. Yang Natasha sukanya album yang mana nih, konsepnya nih? Aduh, palanya begitu lagi. Suka. Tadi yang mana, yang Coco Bob ya? Lebih suka yang lebih suka yang Coco Bob. Kenapa tuh alasannya? Karena lebih karena tadi kayaknya udah kita bahas ya kayaknya itu ya. Nah, terus harapannya apa nih untuk kedepannya nih? Seandainya seorang Natasha tuh sebuah produksi, ya kebalik nih, coba tuh. Kebalik tuh. Gimana seandainya Natasha itu adalah seorang produser musik SM, apa yang mau lu buat untuk EXO? Konsep seperti apa? Seksi kah, drag kah, atau cute? Atau konsep seperti apa yang ingin dikembangkan oleh seorang Natasha? Konsep ya kak, gimana ya? Balik ke passion mereka aja. Kembali kepada mereka ya, emang mereka sekali. Kembali kepada mereka. Oke. Sekarang pengen nanya Kak Fani lagi nih. Halo, masih di tempat? Ih, gila kayak pemenang aja ya. Jadi gini ya, kalian pasti udah jadi EXO udah lama, iya kan? Nah, yes. Hal apa yang membuat kalian bangga tuh jadi EXO?
Kalau bukan masalah ganteng ya enggak ya, kalau ganteng cantik itu relatif, semua orang pasti iya kayak gue ngerasa ganteng. Suaranya. Kalian bisa ngerasa tuh cantik. Tapi hal apa yang kalian banggain tuh dari sebuah EXO? Gua tuh harus nge-stand ini, lu tuh harus nge-stand ini karena EXO tuh apa gitu loh. Gimana kalau menurut Kak Fani? Suara. Oh ya, oke. Karena mereka tidak ada di idol grup lain. Contohnya, Chanyeol, ya multi talent banget, ya kan? Piano bisa, bass bisa, gitar bisa, acting bisa, apalagi ya, nge-rap bisa, nyanyi bisa, Drum masak bisa, Drum bisa tuh. komposer bisa, ya kan? Ini nge-DJ bisa, aduh, Mantap. yang belum bisa dinikahin gue. Aduh, gue mau ngomong kayak gitu, ampun. Oh iya. Kayak kebakat mereka tuh bukan main ya, kayak itu. Iya. Gitu. Passion mereka. Itu passion mereka gitu loh yang enggak. Gak ada tandingannya. EXO is number one. Oke, kalau menurut Natasha gimana EXO tuh apa? The King of EXO. Suka karena mereka tuh multi talent. Apa aja bisa gitu lah ya. Tiap member punya kelebihan masing-masing yang luar biasa. Oh, terus gimana? Terus apa lagi? Sepertinya Natasha dipanggil dulu ya sama ibunya. Bentar. Oke, next topik berikutnya. Apa ya? Ini podcast terlucu sih. Apa yang Jangan live juga. Itu sih, ngapain dia live? Tinggal di mute. Oh, udahlah nanti kalau dia join. Udah, kalau Sofi gimana Sof? Menurut Anda, menurut kamu, menurut lu gimana? Iya. Karena EXO tuh multi talenta. Terus udah kayak gitu, dia tuh nggak ada di grup lain, bener kata Kak Fani. Bentar, itu username-nya kenapa ganti? Dah, ampun, gua baru lihat. Tapi kan gini. Tapi gini. Iri bilang bos. Tapi gini, Gua mau ganti. Kan tadi kalian berdua bilang nih ya, kalau EXO kalau EXO itu emang multi talent, benar, apapun dia pasti bisa, mereka tuh pasti kayak Yes, betul. Ini bisa, itu bisa, itu Yes. semua bisa. Tapi bukannya hampir semua idol bisa juga ya untuk memenuhi standarisasi untuk menjadi idol. Kalau seandainya mereka sama dengan idol yang lain, apa yang jelas membuat EXO itu beda dari yang lain? Kak Fani dulu silakan. Apa ya? Yang beda mungkin kepribadian mereka. Ya, benar tuh. Kepribadian mereka yang tetap humble, ya kan? Kan ada tuh beberapa yang sombong, ya kan? Udah di atas terus kayak merendahkan idol lain, itu ada. Nah, yang tapi mana mereka jangan mancing, ngerti nggak lu? Terus lanjut. Nggak mau sebut merek, encop, jangan, nggak boleh, hargailah. Selera udah bisa diperdebatkan, ya kan? Jadi selera lu seramu, seleraku. Iya, benar. Nah, kayak model Suho aja deh, ya udah kayak dari bibit. Mana dia sombong? Tidak. Emang pada dari dulu mereka seperti itu gitu ya? Iya, yang gue suka pertama kepribadiannya dia, kepribadiannya, dan dia itu humble, itu di luar dari prestasi ya. Dia humble, maksudnya itu suka ada di tweet kayak Twitter deh, kayak kemarin ya si Chanyeol ke kafe atau apa gitu, tahu-tahu ada ajuma yang suara kereta, ajuma yang apa gitu. Nah, terus si Chanyeol nggak taunya nyapa gitu. Nah, itu kan yang ngomong, yang membicarakan itu kan yang saksinya gitu kan. Sampai dia nulis di tweet di TW gitu. Maksudnya mereka ya humble lah, nggak sombong. Terus yang gue suka dari dia, kalau fansnya salah ditegur. Benar itu. Dan bener langsung kayak banget itu. Dan gimana, lanjut. Nah, ya kayak misalnya nih, kayak yang waktu case-nya itu kan yang paling sering marah
yang sering ngoceh-ngoceh kan si Baekhyun ya, atau sama si Suho kan, karena mungkin dia leader. Kayak yang case-nya si Chen kemarin deh, itu si Umin kan lagi wamil. Nah dia kan kalau misalnya mereka kan pada datang nih ke tempat wamilnya kadang. Nah terus misalnya si Umin lewat nih, misalnya dia mau ke mana gitu kan, naik bis gitu, itu Yumin gitu, nggak direspon dong. Ibaratnya dia pasti denger lah berita di luar si Chen itu ibaratnya kayak dibully sampai mungkin esok kepejah belah segala macam. Nah ini maksudnya si Yumin tuh maksudnya gue nggak suka, ya gue marah gitu sama fans gue gitu, dan gue tunjukin itu gitu, gue nggak suka. Berarti kan kita kan ya sadar, oh idol gue marah nih sama kita gara-gara kita begini, berarti kita harus nggak kayak gini gitu. Jadi mereka juga ada kayak ngajarin kita lah kalau ini nggak baik loh, ini bener loh, iya. Itu kalau misalnya mereka nggak suka, apalagi Baekhyun, kalau misalnya fans yang nggak bisa diatur, pasti kesel banget. Nah maksudnya ya itu, kalau misalnya harus jadi idol tuh lo juga harus ngedidik, lo juga harus merhatiin. Terus kalau misalnya masalah fans lo tegur, jangan takut fans lo bakalan kabur terus nggak akan beli album lo atau apa, jangan takut kayak gitu terus sih. Benar itu, benar banget. Soalnya ada grup lain ya yang gue tahu nih, terus ya setoksik itulah fandomnya, tapi kayaknya sih nggak ada tindakan apa-apa dari idolnya. Jadi makin lah, saking mungkin dia nggak dikasih perhatian kali ya, kurang perhatian. Jadi nyari perhatian dari fandom lain deh. Ya, kalau benar. Sophie, Kurang itu tuh kurang kasih sayang tau Kak. Betul. Makanya cari-cari yang lain gitu ya. Iya. Nah gitu. Cari masalah. Lo cari masalah sama gue. Siapa lo, selebgram? Oh menurut lo gimana tentang yang tadi dibahas? Apa perbedaannya idol EXO sama yang lain gitu? Perbedaannya apa ya? Ya yang dikatain sama Kak Fani itu emang apa sih? Kayak semuanya emang udah ada yang diomongin sama Kak Fani. Mereka itu kayak humble, terus nggak ada di idol lain itu. Dan mereka jadi kayak gimana ya? Nggak pernah sombong. Dan kalau pernah nggak lu lihat? Gitu ya? Nah gitu, pernah nggak lu lihat gitu apa sih member EXO ada yang sombong? Gak pernah, Jir. Ada pernah nggak? Berarti didikan artis juga yang berpengaruh ya. Berarti dia berhasil menginfluence gitu loh, ngerti kan? Kayak artisnya tuh, ngerti. Artis kan memberikan pengaruh. Ketika satu artis itu ngomong, lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu, harus tetap jaga kesehatan, jaga pola makan. Tapi ketika EXO-L mengikuti itu, berarti tandanya sebuah artis ini berhasil menginfluence para fansnya, bener kan? Nah itu. Walaupun bilang, kalian gak usah ribut, kalian gak usah ini, EXO tenang aja, santuy. Ya berarti itu tandanya didikan EXO tuh berhasil. Ngerti kan, untuk para fansnya gitu loh maksud gua. Paham kan? Terus, iya, terus gini. Gak ada idol yang nyuruh kalian tuh jangan beli album banyak. Kalian tuh kalau misalnya nggak mampu beli album ya nggak apa-apa, beli apa, mendingan kalian beli mantel dingin. Yang penting untuk diri dia gitu ya, si orangnya itu. Iya, jadi mungkin ya cara mencintai gue, mungkin menurut mereka ya, cara mencintai gue itu bukan karena lu beli album gue beratus-ratus ribu keping gitu kan. Ya asal dari kaliannya, maksudnya dia juga merhatiin lah fansnya gitu loh. Jangan sampai ibaratnya fansnya nggak makan cuma gara-gara beli album. Kayak gitu. Banget. Dan kayak Sehun kan ngancem kan, harus lu cuma bisa beli satu. Lu harus beli satu, walaupun bisa ada versi banyak. Walaupun ya nanti EXO bakal beli 2 versi atau apa, semua versi dibeli. Cuma nama Sehun udah ngancem, harus beli satu. Karena emang menjaga benar ininya sih fansnya. Kayak lu tuh nggak usah ini deh gitu, ibaratnya ya kan, kayak emang kayak ngejaga fansnya tuh bener-bener ngejaga banget gitu loh. Kayak kamu tuh udah aduh apaan sih Sophie? Ya pokoknya intinya begitulah ya. Nah sekarang untuk mengakhiri, gue nggak bisa berkata-kata masalahnya. Gue lupa. Wah. Nah, jadi gini sekarang. Sudah hampir udah berapa menit? Udah hampir pengen 40 menit kita bikin podcast di sini. Nah, sekarang gini. Sekarang udah untuk penutup closing ya video dari ini. Apa gimana ya bilang ya?
gini, gak usah banyak-banyak deh. 1 kalimat untuk EXO dan 1 kalimat untuk EXO-L. Dan harapan kalian. Dari siapa nih? Fanny dulu boleh, Kak Fanny dulu. Oh. EXO, we are one, sarang aja. Terus untuk EXO-L, mungkin ada EXO-L yang menonton video ini. Oke, buat EXO-L tetap kompak, jangan mau kepecah belah. Apapun masalahnya, fans yang sesungguhnya itu tidak akan pernah meninggalkan idol mereka dalam kondisi apapun, selama itu masih dalam batas wajar ya. Dan selama itu kehidupan mereka yang ia pilih, tolong disupport. Jangan malah dilecehin, malah jangan dihujat, dibully. Jangan. Pokoknya intinya gini deh, kalau lo emang fans sejati dan lo bener-bener fans yang ya fans yang baik lah, dalam kondisi apapun idol lo akan tetap bertahan dan lo pasti akan tetap support sampai kapanpun. Ya. Oke, harapan untuk EXO apa nih? Kan udah ada beberapa member yang wamil juga ya, gimana tuh? Harapannya sih kan nanti kan Desember comeback. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Terus? Kok? Comeback pokoknya. Iya. Terus? Comeback lah ya. Gue udah lihat lah list jadwal SM itu sampai akhir tahun ini. Nah, ya semoga sih harapannya Icing bisa ikut gabung karena kan katanya kan Cina sama Korea kan katanya udah kelar ya masalahnya ya. Jadi harusnya bisa dong Bali. Benernya nggak usah deh, itu masalah politik. Berharap Kita nggak usah bahas itu ya. Ya. Ya pokoknya semoga. Tapi ya nggak tahu sih apa ya seperti itu ya. Semoga Icing bisa balik ke EXO. Gak tahu ya gimana ya, kayak ya udah harus ada gitu kan para EXO. Iya, dan Umin kan kelar Desember ya. Ya semoga nanti pas mereka comeback Umin udah gabung, terus Januarinya Dio deh yang keluar bisa gabung lagi gitu. Ya, mana sih Sofi? Aku cuma berdua. Iya. Daripada ini videonya jalan terus, daripada nanti penonton bingung nonton gimana, kita nggak apa-apa langsung closing berdua aja ya. Oke, Sofi, terima kasih para narasumber hari ini. Yang pertama dari Kak Fanny, terima kasih banyak udah hadir di dalam Bacot Podcast kali ini. Terus yang kedua juga gue mau ngucapin terima kasih untuk Sofi juga. Kenapa kamu keluar dari video ini ketika detik-detik terakhir? Terima kasih banyak juga telah membantu dalam pembuatan proses video Bacot Podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Natasha. Terima kasih banyak yang udah keluar tadi di awal, telah membantu dalam penyuntingan video kali ini. Kak Fanny, sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, dan terus dukung EXO, dan terus bersama EXO-L kita jangan terpecah belah oleh masalah kasus-kasus hal yang tidak penting. Oke, terima kasih. Dah.